Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Siaran Mistis. Untuk kisah kali ini, kita punya cerita yang berjudul Keluarga Tak Kasat Mata. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya saya makin semangat membagikan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Dan seperti apakah kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam ini kita akan menceritakan kembali sebuah kisah nyata yang pernah mengguncang dunia maya Indonesia. Kisah ini bukan sekadar cerita horor biasa, bukan kisah yang dibuat-buat, bukan pula cerita karangan untuk menakut-nakuti. Kisah ini merupakan pengalaman nyata seorang karyawan bernama Genta yang pernah bekerja di sebuah perusahaan desain grafis di Yogyakarta bernama CV Abang Ireng. Perusahaan ini awalnya berlokasi di daerah Palagan, sebuah kawasan yang cukup ramai dan penuh aktivitas. Tidak ada yang aneh di sana. Lingkungan hidup cerah dan normal sebagaimana kantor pada umumnya. Namun suatu hari, pemilik perusahaan memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah besar. Rumah tua, rumah yang seketika memberi firasat tidak enak bagi siapapun yang memasukinya. Rumah itu terletak tidak jauh dari Jalan Kaliurang. Sebuah bangunan lawas dengan arsitektur kuno. Tembok tebal, halaman yang luas, jendela-jendela tua yang besar, serta lorong-lorong panjang yang memecah ruangan menjadi beberapa bagian gelap. Rumah itu tampak megah pada pandangan pertama, tetapi semakin lama dipandang, semakin terasa ada sesuatu yang berbeda. Rumah itu seperti menyimpan kisah yang tidak pernah selesai. Saat pertama kali menginjakkan kaki ke sana, Genta dan teman-temannya langsung merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Padahal saat itu matahari sedang terik-teriknya. Pintu depan rumah yang besar dan berat itu menganga seperti mulut raksasa yang menunggu tamu untuk masuk. Ruangan dalamnya remang-remang meskipun lampu menyala. Udara terasa padat, seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Namun pekerjaan adalah pekerjaan. Deadline adalah deadline. Mereka tidak punya banyak pilihan selain menerima keputusan pindah itu. Dan tanpa mereka sadari, sejak hari pertama itulah, mereka telah menjadi bagian dari kisah panjang rumah itu. Hari-hari pertama masih terasa normal. Mereka membereskan barang-barang, menata meja, memindahkan komputer, dan mencoba membiasakan diri dengan suasana baru. Namun, semakin lama mereka berada di sana, semakin jelas bahwa rumah itu tidak ditinggali oleh mereka saja. Genta bercerita bahwa ada satu tempat yang langsung membuat seluruh karyawan merasa tidak nyaman. Kamar mandi di lantai bawah, yang letaknya berada di dekat ruang server. Setiap kali seseorang masuk ke sana, selalu ada perasaan seperti diawasi, seolah ada seseorang yang berdiri persis di belakang punggung. Padahal saat menoleh, kamar mandi itu kosong, tidak ada siapapun. Beberapa karyawan sampai tidak mau masuk sendirian. Mereka akan saling meminta teman untuk menunggu di depan pintu. Bukan karena mereka takut kegelapan atau takut tikus, bukan, tetapi karena ada kehadiran lain yang tidak bisa dijelaskan. Bagian belakang rumah pun tidak kalah aneh. Ada satu ruangan kosong dekat dapur yang sebenarnya disiapkan untuk staf, tetapi tidak pernah berhasil dipakai. Bukan karena lantainya rusak atau temboknya lembab, melainkan karena setiap kali mereka berada di sana, mereka akan mendengar suara tangisan anak kecil. Tangisan yang samar di awal, kemudian semakin jelas, seperti ada seorang bocah yang sedang terseduh-seduh duduk sendirian di sudut ruangan. Namun ketika dicari, suara itu langsung hilang. Ruangan itu kosong, tapi dinginnya berbeda.
Dinginnya seperti berasal dari sesuatu yang tidak bisa dilihat. Lalu ada lantai atas, tempat yang seharusnya belum terisi barang-barang kantor. Tapi pada kenyataannya tak jarang terdengar suara seperti kursi yang digeser, atau suara langkah kaki, suara seperti seseorang sedang berjalan perlahan dari suatu ruangan menuju ruangan lainnya. Padahal tidak ada siapapun di sana. Dan kursi, tidak ada kursi sama sekali di lantai atas pada saat itu. Pada suatu malam, ketika mereka lembur hingga lewat tengah malam, suara gesekan kursi itu terdengar sangat jelas, perlahan, panjang, dan berulang. Seperti ada seseorang yang sedang menata ulang perabotan yang tidak ada. Semua karyawan yang masih bekerja langsung saling menatap. Tidak ada satupun yang berani bercanda. Saat itu, mereka tahu, mereka tidak sendirian. Gangguan-gangguan kecil itu terus terjadi. Semakin lama, semakin sering. Dan semakin lama, semakin nyata. Di antara semua karyawan, ada satu orang yang mengalami gangguan paling parah. Namanya Hendro. Seorang lelaki dengan sifat yang ceplas-ceplos, sering bicara keras, dan cenderung tidak mempercayai hal-hal gaib. Pada awalnya, Hendro justru mencemooh ketakutan teman-temannya. Ia sering berkata, kalian itu cuma kebanyakan nonton horor. Rumah ini ya cuma rumah tua, bukan rumah hantu." Kalimat itu sering ia ulang-ulang, kadang sambil tertawa, kadang sambil menepuk dinding atau lemari seolah menantang. Dan entah mengapa, sejak saat itulah, gangguan yang dialami Hendro menjadi jauh lebih berat dibandingkan yang lain. Pada suatu malam, Hendro lembur sendirian di ruang tengah. Genta dan karyawan lain sudah pulang lebih dulu. Hendro yang masih menyelesaikan desain tiba-tiba merasa sesak. Dadanya terasa berat. Tengkuknya panas. Ia merasa seolah ada seseorang berdiri di belakangnya, menunduk dekat ke telinganya, tetapi tidak bersuara. Perlahan, bulu kuduknya berdiri. Dan ketika ia mencoba memutar sedikit tubuhnya, matanya menangkap bayangan hitam melintas di belakangnya. Bukan manusia, bukan pula bayangan cahaya. Sesuatu yang lebih gelap dari kegelapan itu sendiri. Sejak malam itu, Hendro mulai berubah. Ia sering mengeluh sakit kepala. Tubuhnya cepat lelah, matanya terlihat sayu, dan ia kerap melamun. Jika ditanya, ia hanya menggeleng. "Enggak apa-apa," katanya. Padahal jelas-jelas ada yang salah. Suatu malam lain, ketika Hendro sedang berusaha tidur di sofa karena terlalu lelah, ia terbangun dengan rasa mencekam. Di depannya berdiri seorang wanita tua. Rambutnya panjang berantakan, wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya membungkuk. Wanita itu mendekat, sangat dekat, sampai Hendro bisa merasakan napas dinginnya. Wanita itu berbisik lirih, yang tidak diundang tidak boleh masuk ke kamar. Hendro langsung berteriak dan terbangun sambil terengah-engah. Sejak itu, ia mengalami gangguan hampir setiap malam. Pada titik ini, Genta dan yang lain akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari orang pintar. Seorang pria berusia parubaya datang ke kantor mereka. Begitu masuk, ia langsung diam lama. Tatapannya terpaku pada lorong belakang yang gelap. Ia hanya berkata, "Pelan, seharusnya kalian tidak bekerja di semua bagian rumah ini. Tempat ini sudah lama ada penghuninya, dan mereka tidak suka diganggu." Mereka menanyakan kondisi Hendro, mengapa dia yang paling parah. Orang pintar itu menarik napas panjang sebelum menjawab. Energi laki-laki itu terlalu panas. Dia terlalu keras, terlalu menantang. Makhluk di sini bukan marah, tapi tersinggung. Mereka menilai Hendro seperti salah satu anggota keluarga terdahulu yang dulu tinggal di sini. Dan kalian tahu apa yang terjadi pada keluarga itu. Mereka punya masa lalu kelam. Ada perselisihan, ada kemarahan, ada kematian yang tidak wajar.
Makhluk di sini melihat Hendro seperti bayangan masa lalu itu. Itulah sebabnya mereka menempel padanya. Penjelasan itu membuat seluruh karyawan terdiam. Mereka baru sadar bahwa semua ucapan sombong Hendro telah menjadi bahan bakar bagi entitas rumah tersebut. Orang pintar itu melanjutkan, "Mulai sekarang, kalian hanya boleh menggunakan ruang depan. Jangan menyentuh area belakang dan lantai atas. Biarkan mereka beristirahat di sana." Mereka berusaha mengikuti peringatan itu. Beberapa minggu pertama tampaknya aman. Gangguan memang tidak hilang, tetapi tidak seintens sebelumnya. Namun rasa aman itu berlangsung singkat. Keadaan kembali memburuk, dan kali ini jauh lebih buruk dari sebelumnya. Pada suatu malam, Genta lembur sendirian. Ia merasa tenang meski suasana rumah itu terasa terlalu sunyi. Ia fokus bekerja, menatap layar monitor yang cahayanya menjadi satu-satunya sumber terang di ruangan itu. Lalu ia mendengar suara lirih. Tangisan. Tangisan anak kecil, tepat di balik pintu ruangannya. Tangisan itu pelan, tapi semakin lama semakin jelas, seperti anak kecil yang sedang terseduh-seduh. Tangisan yang merambat masuk ke telinga dan membuat tengkuk terasa dingin. Genta menahan napas, menunggu, mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya berhalusinasi. Namun, tangisan itu tidak hilang, malah semakin dekat. Seakan anak kecil itu berdiri persis di ambang pintu, menunggu Genta untuk keluar. Dengan beranikan diri, Genta berdiri dan membuka pintu. Tidak ada apapun. Koridor gelap itu kosong, hanya ketenangan yang tidak wajar. Namun, dari ujung lorong, dari arah tangga menuju lantai atas, Genta melihat sesuatu. Sebuah pintu yang biasanya terbuka, kini sedikit bergerak. Dan dari celah pintu itu muncul seorang anak laki-laki. Matanya hitam legam, tidak berkilau, tidak berkedip, hanya hitam pekat seperti lubang tak berdasar. Anak itu berdiri diam, tidak bergerak, tidak bernapas, tidak tersenyum, hanya menatap lurus ke arah Genta. Tatapan yang membuat seluruh tubuhnya kaku. Genta tidak bisa menggerakkan kaki, tidak bisa bersuara. Dunia seolah berhenti. Namun anak itu mulai bergerak, melangkah pelan ke arah tangga. 1 langkah, 2 langkah, lalu melompat turun dengan cepat. Suara langkah kaki kecil berlari menuruni tangga, semakin cepat, semakin dekat, seakan menuju Genta. Genta panik, ia berlari ke pintu utama. Jantungnya berdegup keras, tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Namun, sebelum ia berhasil membuka pintu, sebuah suara terdengar jelas di telinganya. Suara anak kecil yang berat dan bergetar. "Mau kemana, kakak?" Genta langsung memutar kunci, membuka pintu, dan berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Ia meninggalkan lampu menyala, komputer menyala, dan pintu tidak terkunci. Ia hanya ingin keluar dari rumah itu sejauh mungkin. Setelah kejadian itu, kondisi kantor semakin memburuk. Para karyawan mudah lelah. Beberapa sering sakit. Hendro semakin parah kondisinya. Tidak hanya diganggu saat tidur, tetapi juga saat bekerja. Kadang ia bicara sendiri. Kadang ia merasa ada yang memegang bahunya. Kadang ia jatuh lemas tanpa alasan. Puncaknya terjadi ketika mereka memutuskan untuk pindah. Pada hari-hari terakhir, entitas rumah itu semakin aktif, seperti tidak rela kehilangan mereka, seperti ingin menahan mereka tetap tinggal. Genta bercerita bahwa saat hari terakhir mereka membereskan barang-barang, ia melihat sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Di ujung koridor, berdiri sosok perempuan tua itu, menatapnya dengan senyum tipis. Wajahnya semakin pucat, matanya semakin cekung, dan sebelum menghilang, wanita itu bergumam lirih, "Jangan tinggalkan kami." Keesokan harinya, mereka pindah, meninggalkan rumah tua itu dalam kesunyian yang sama seperti saat mereka datang pertama kali. Hingga sekarang,
Tidak ada yang tahu siapa yang menempati rumah itu. Tidak ada yang tahu apakah rumah itu masih dihuni atau tetap kosong. Namun, ada satu hal yang pasti. Menurut Genta dan seluruh mantan karyawan CV Abang Ireng, rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Keluarga tak kasat mata itu masih ada di sana, menunggu, mengawasi, dan akan terus begitu sampai ada penghuni baru yang datang tanpa firasat, tanpa persiapan, dan tanpa tahu bahwa di dalam rumah itu mereka tidak akan pernah sendirian. Oke teman-teman, itu dia kisah untuk malam ini. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka dan merasa konten ini bermanfaat, silakan like dan share video ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. See you in the next story.